Dia mendengar teriakan ibu. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, kalau kita melihat kan tadi ada sebuah statement juga disampaikan bahwa sebetulnya permasalahan ini mungkin nggak akan terjadi kalau misalkan dianggap tadi oleh Pak Samuel pemantiknya adalah Putri Chandrawati. Nah, dengan beralih kepada melihat hal tersebut, apakah kira-kira harus lebih dari 8 tahun itu adalah wajar atau 8 tahun saja sudah cukup? Begini, saya ingin sebelum saya masuk ke sana, saya ingin komentari dulu bahwa ini ada mekanisme persidangan. Beberapa perkara dengan beberapa terdakwa yang berbeda-beda, demi efisiensi kadang-kadang digabung. Akhirnya fakta persidangannya pun akan sama. Artinya? Fakta persidangan yang diperoleh oleh hakim atas kasus itu juga akan sama yang muncul di benak hakim. Yang kadang-kadang akhirnya fakta persidangan itu tidak diperlukan untuk perkara ini, tapi bunyi juga dalam perkara ini. Nah, ini ada titik lemah dari pemeriksaan digabung-gabung begitu. Akhirnya merancukan peran dari masing-masing terdakwa di ruang sidang. Karena semua orang bunyi yang sama di kasus itu. Nah, yang kedua adalah begini, saya berpidato berapi-api di sebuah tempat. Begitu saya pidato berapi-api, saya bangkitkan semangat orang. Selesai saya berpidatonya. Kemudian akibat pidato saya panas orang di bawah, terjadilah berhantam. Akhirnya bunuh-bunuhan di bawah itu. Nah, apakah saya ikut di dalam pembunuhan itu? Tidak. Tetapi pidato saya itu memicu. Nah, perbuatan yang saya lakukan di sini adalah membuat pidato yang memicu. Nah, begitu juga dalam kasus Sambo ini. Kalau kita lihat fakta persidangan, saya tidak melihat Putri Chandrawati ini terlibat di dalam pembunuhan. Tapi pengakuan dia bahwa dia telah diperkosa telah memicu Sambo panas dan marah sehingga mengambil tindakan itu. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa selayaknya dalam pengambilan keputusan itu harus ditempatkan di dalam box masing-masing dari peran yang dilakukan. Kita jangan emosional menempatkan orang pada box yang tidak tepat di dalam hukum. Dalam ranah hukum itu ada box kesalahan yang masing-masing tidak bisa keluar dari box kesalahan. Kira-kira dengan Putri Chandrawati itu apakah sesuai dengan boxnya atau tidak penempatannya, kalau Bang? Saya melihat bahwa hakim akan melihat, kamu seharusnya berkata jujur. Kalaupun kamu sudah terlanjur berbohong, ketika suami kamu akibat kebohongan kamu sudah berencana membunuh orang lain, saat itu seharusnya kamu mendinginkan suami kamu. Dan peran itu tidak dilakukan oleh Putri Chandrawati. Nah, saya melihat dalam kasus ini peluang untuk naik ada. Ketika hakim melihat ada persoalan tadi. Tapi juga peluang untuk lebih rendah juga ada. Karena dia tidak terlibat langsung di dalam pembunuhan. Ya, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini seorang ibu, bapaknya tadi yang benar yang disampaikan oleh Prof. Ibnu, yaitu biasa akan masuk di situ. Bapaknya telah akan diancam hukuman mati, tapi ada perlindungan keluarga untuk anak ini. Ya, negara tidak boleh merenggut hak hidup anak ini. Soal ibunya direnggut no problem, tapi hak hidup anak ini, anak yang kecil-kecil ini butuh ibu juga untuk mengasuh mereka. Nah, namun tentu bukan berarti turunnya itu sangat rendah, tidak. Saya rasa hakim akan sampai kepada satu kesimpulan, nanti kita lihat bahwa seharusnya Putri Chandrawati sebagai seorang istri mengingatkan suaminya. Dan momentum dia mengingatkan itu ada, baik di Saguling ya, maupun di rumah Duren 346 itu. Kan sudah ngumpul itu sebelum dia naik ke atas. Dia saat itu, Pak, jangan. Itu yang tidak dilakukan. Nah, itu tidak dilakukan. Dia mencegah. Bahkan sebenarnya saya juga heran, ada satu pasal yang tidak digunakan oleh jaksa untuk kumulatif dalam dakwaan ini. Pasalnya itu adalah yang diatur dalam undang-undang. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat, rencana jahat, wajib melapor kepada aparat penegak hukum. Dan itu tidak dilakukan baik oleh
Eliezer, Putri, Riki Rizal, Rizal, Kuat itu tidak dilaporkan, tapi itu pasal itu tidak didakwakan Baik. di dalam kasus ini. Pak Samuel, kalau tadi Anda bicara, saya tidak ingin bicara dari masalah hukum, tapi masalah nurani. Kalau tadi menanggapi apa yang disampaikan, ada kemungkinan peluang terhadap Putri untuk bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan melihat dari nurani tadi ada masih mengasuh anak yang harus masih kecil. Anda pendapatnya seperti apa? Ya, begini. Kita berangkat dari peran seorang ibu di dalam satu rumah tangga. Maju mundurnya karir seorang bapak itu atau ayah dalam rumah tangga itu adalah dorongan dari si istri. Dalam hal ini yang perlu saya katakan, si Putri ini kan istri oleh Perdi Sambo. Terjadinya penyulutan dari ke Perdi Sambo itu perbuatan si Putri. Oleh karena itulah sepantasnya dia dihukum di atas 8 tahun. Kalau dibilang tadi masalah dia mempunyai anak kecil, perlu asuhan. Kami yang sudah kehilangan anak tidak bisa bertemu lagi selama-lamanya. Bagaimana? Apakah kami tidak dipikirkan? Di mana rasa keadilan itu? Jadi kalau saya dengar tadi pembicaraan ini berpihak kepada anak si Putri, anak kami yang sudah jadi mayat yang sudah dikuburkan busuk begitu, di mana istri saya, bagaimana perasaannya? Apa dikesampingkan? Jadi oleh karena ini kita mari menjalankan hukum ini secara adil. Itu yang saya. Batasan adil atau Anda melihat adil itu putusannya seperti apa kalau Anda mengharapkan? Saya sangat berharap kepada majelis hakim sebagai utusan Tuhan di dunia ini, kiranya hukuman itu dinaikkan dari 8 tahun. Jadi paling tidak 2 kali lipat. Tapi tadi kan disampaikan oleh Prof. Gayus Lumbun bahwa itu kan hanya harapan keluarga. Tapi kan majelis hakim itu punya metode sendiri untuk menentukan rasa keadilannya terhadap sebuah kasus. Bagaimana Pak? Kita memang mempunyai rasa harapan, punya usulan. Jadi itu semua tergantung kepada Tuhan. Tapi kami sangat berharap kepada majelis hakim bahwa ini adalah perencanaan yang ikut serta oleh si Putri Cendrawati di dalam kasus pembunuhan yang sangat keji ini. Jadi apapun nanti kemudian vonis hakim terhadap Putri, Bapak akan menerima atau ada sesuatu hal yang mungkin Bapak akan lakukan? Kita mari menunggu dulu hasil daripada keputusan majelis hakim. Kita jangan mendahului apa nanti keputusan majelis hakim. Kita sabar menunggu. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apakah rasa keadilan yang harusnya dimiliki oleh pihak keluarga korban ini juga harus jadi pertimbangan oleh hakim? Karena kan seringkali bahkan disebut oleh Pak Nasrullah tadi tidak ada mekanisme peradilan di Indonesia ini yang menampung rasa ketidakadilan keluarga untuk bisa disalurkan begitu. Ini bagaimana kemudian? Apakah harus dipertimbangkan secara kuat atau bagaimana? Mungkin gini, sedikit saya jelaskan ke Prof. Hipnu ya. Gini Prof. Hipnu, tadi sebelum session ini saya pernah mengeluarkan statement, tidak ada di dunia ini sistem peradilan yang menempatkan korban atau keluarga korban sebagai subjek. Ketika jaksa penuntut umum ingin menuntut suatu perkara atau hakim ingin menjatuhkan putusan, korban atau keluarga korban tidak dimintakan lagi pendapatnya. Ya, baik. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya di UI ketika menyusun skripsi, dia menemukan satu sistem yang mengakomodir korban ataupun keluarga korban sebagai subjek, yaitu sistem peradilan pidana Islam. Namun itu pun disertasi atau tes skripsi itu tidak utuh dalam menyajikan fakta. Baik. Nah, itu yang ditanyakan oleh Alfat barusan.